Selamat malam, sore. Yeah, the most important today was what we work for. That was the 3 points. This is the most important thing. Ini hal yang paling penting adalah kita bekerja untuk hasil pertandingan hari ini. But according to the game, I think we make a very competent game. Kita membuat sebuah pertandingan yang sangat kompeten. We know it's difficult because also the other team is fight for go out from the red zone, from degradation. Kita sudah tahu bahwa ini pertandingan akan berat karena lawan kita juga ingin keluar dari merah. So all the games are difficult. We know that. Kita tahu pertandingannya sangat sulit. I think we make the 3-1. Pada saat mungkin saya berpikir kita bikin 3-1, and I think in that moment we kill the game with the 3-1. Di momen itu saya berpikir untuk kill the game dengan hasil 3-1 misalnya terjadi tadi. But important, the referee changed his decision. Tapi sayangnya wasit merubah keputusan itu. And after they arrived the draw, dan setelah itu dia bisa membuat draw. But with the attitude, with the hard work, with the fight of our players, tapi dengan pemain kita yang bekerja keras, dengan attitude yang diberikan, we can make the goal and win the match. Dan kita bisa mencetak gol dan memenangkan pertandingan. In the halftime, I told them the game only finished. Maybe we have to fight if in the last second we score. Not important. Important is win, and actually happened that situation. Jadi saya di babak pertama sudah saya bilang bahwa kita harus fight sampai detik terakhir karena kita bisa mencetak gol sampai detik terakhir dan ternyata terjadi. So congratulations for all the players who make a very good and fighting game today. Dan selamat untuk pemain-pemain yang membuat sebuah pertandingan bagus dan fighting spirit yang diberikan. Especially the players who play so many minutes, like Ridwan example. Juga untuk Ridwan yang mainnya tidak terlalu banyak menit bermain. But he training and today he go inside the match. He always fighting for his opportunity and he show that he get his chance. And I'm happy for him to score the goal. Saya sangat senang buat Ridwan karena mencetak gol karena dia setiap hari berlatih terus akhirnya di pertandingan dia fight untuk kesempatan yang sudah diberikan itu. And this is to be our spirit in the next 5 games. The players who fight are always showing they are ready, they will play. Jadi ini adalah semangat kita untuk menyelesaikan nanti 5 pertandingan berikutnya. Pemain yang siap, pemain yang mau fight itu yang akan kita dalam pertandingan nanti. Have to be our spirit until the end. But today, congratulations to the players for these 3 points. Dan itu adalah semangat kita dan sekali lagi selamat untuk 3 poin untuk kepada pemain-pemain. Seperti yang dibilang Coach Edu tadi, gol tidak gunanya kalau kita tidak dapatkan 2 poin, 3 poin. Yang tepatnya sekarang 3 poin. Alhamdulillah bisa dikasih kesempatan dan bisa mencetak gol buat Semen Padang sore hari ini. Tapi itu tanpa bantuan tim, tanpa kepercayaan pelatih, tanpa itu pelatih, itu semua tidak akan terjadi. Dan sekarang waktu fokus buat latihan besok lagi dan untuk menatap di sisa 5 match ke depan, karena 5 match ini mungkin benar-benar berpengaruh untuk sisa ini buat kita. Terima kasih. During the week, Selama seminggu ini, not the week, during all this time, selama sepanjang waktu, we always try in different situations, defensive, attacking. jadi di sepanjang waktu kita selalu mencoba dengan berbagai situasi yang berbeda, baik menyerang, bertahan. For we have the capacity to adjust to the opponent. Untuk kita punya kapasitas bisa beradaptasi dengan lawan When we know have ball, and also when we have ball, to try to find the weakness points of the opponent. Tentu saja kita dengan bola atau tanpa bola, dan juga kita bagaimana kita memanfaatkan kelemahan dari lawan. The change is what happened during the match. Jadi perubahan selama pertandingan, of course, tentu we saja already do it before. Karena tentu saja kita sudah menjalankan itu sebelum-sebelumnya. We already prepare all the possible scenario during all this time. Jadi sepanjang waktu kita selalu sudah kita lakukan itu sepanjang waktu untuk menghadapi situasi yang akan terjadi di sebuah pertandingan. Because if we don't do it, how the players know how Jadi to kalau do itu nggak pernah dilakukan, bagaimana mungkin pemain bisa menjalankan instruksi di dalam pertandingan yang resmi? It's not in the game that I gonna teach how to do it. Jadi bukan before
Jadi bukan di dalam pertandingan saya mengajari mereka cara bermain, tetapi sebelumnya, sebelum pertandingan kita sudah mencoba berbagai skenario untuk mengajari dia bagaimana bermain. We prepare the maximum number of options, and after, of course, during the game we have to put the best options for that match, for this match, for another match. All the match are different. Jadi karena sebuah pertandingan itu sangat berbeda, oleh karena itu kita mencoba di dalam latihan banyak opsi, banyak pilihan-pilihan yang mesti kita jalankan, sehingga pada saat di pertandingan kita sudah banyak pilihan itu untuk menghadapi, untuk menyesuaikan dengan lawan. Yesterday with the training we finished with 2 strikers, Ridwan and Bruno. Ridwan scored 2 goals. Jadi di dalam latihan kemarin kita latihan dengan 2 striker, Ridwan sama Bruno, dan di latihan itu Ridwan cetak 2 gol. So we play today and score 1. Dan sekarang dia main dan cetak 1 gol. Kayak perubahan posisi pemain ya, Bila jadi turun bawah. So the change position of the Milan. He was not a fullback. He was a winger that when you have the ball, you have to make that position, but it's not original fullback. The game is not this situation that start 4-3-3, 3-5-2. It's finished already. Jadi kita sudah harus mulai berpikir bahwa kita start 4-3-3, 4-4. Kita harus mulai itu sedikit. This is only when the ball in the middle. After with all the movements, the game is always changing. Jadi setelah bola sudah jalan, itu semuanya pasti sudah bergerakan, sudah berbagai macam pergerakan terjadi di dalam permainan. But he was never a left back. He was a player who follow his man on his area, on his own. Dia bukan fullback, tetapi dia berada di posisi yang harus bertahan mengikuti bagaimana lawan menyerang. And he make it very good. Dan dia melakukan hal yang sangat bagus. Jadi Abdul detik ke untuk laga ini kita berhasil meraih 3 poin. 3 poin ini akan membuka asa kita untuk bertahan di berapa besar peluang kita untuk berhasil ini? Untuk apa? Bertahan di Liga. The hope I never lost. Maybe open the hope for someone, not for me. Jadi harapan saya nggak pernah hilang. Mungkin itu pertanyaan mungkin buat orang lain, tapi bukan buat saya. Because my hope never changed. Jadi harapan saya nggak pernah berubah. I always do everything to keep the hope alive. Jadi saya selalu menjalankan semuanya untuk harapan itu tetap menyala, tetap hidup. And the chances are difficult for everyone who is in this last 5-6 position. Have more 5 match, everything can happen. So it's very difficult for we have a probability what can happen. Jadi kita tahu di pertandingan ini kita semua menghadapi kesulitan yang sama. Kalau kita bicara faktor kemungkinan, semuanya akan bisa terjadi. We have is to focus, prepare the next match, Tetapi yang perlu kita lakukan adalah fokus untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya and do our best. dan memberikan yang terbaik. Percentage I cannot do. Konsentrasi kita nggak bisa. What your opinion? If I start to talk too much, maybe after next game I have to be in tribune. Jadi mungkin kalian terlalu banyak bicara sekarang, mungkin next pertandingan saya harus di tribun. But in the third goal, Tetapi gol ketiga, the referee was in 1 meter. He take the decision. jadi di gol ketiga adalah dia saja 1 meter dari kejadian pelanggaran itu. And after he go to the VAR in slow motion, and he changed the decision because it's different. Live and slow motion, you push and go. He's almost try to find something. Jadi saya setelah kejadian dia baru melihat di VAR dan itu siaran ulang dan selalu diulang. Artinya berbeda pada saat dia live 1 meter melihat sama diulang. And you can manage the movement more fast, more slow. Karena itu bisa di You know, in the video you can put more aggressive, less aggressive. It's only 4. Jadi itu bisa dirubah. Push back, forward, push back. Itu dibuat lebih agresif, itu kan bisa jadi. If I put 4, it's aggressive. Boom. If I put slow, maybe Pada not. saat kita bicara lebih cepat, misalnya itu bisa jadi agresif fall. Tetapi pada saat diperlambat itu bisa jadi. My opinion is clear. No fault. Jadi opini coach tidak melanggar. Artinya 4 merugikan. Bukan yang kali ini. The number 3, if we consider offside when the transition and short ball.
He was which is number 3, 4 is number 3. You say apakah VAR merugikan? It means VAR is not. I no say that, you say. I say my opinion. I don't say nothing. So it means VAR merugikan. It's not me. Yang bilang. Oke, Jul, Kompas, benar kan? Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Bang Ridwan. Bagaimana Bang Ridwan kesabaran Bang Ridwan menunggu momen ini karena sangat minim penampilan dan terus berlatih. Itu bagaimana akhirnya dan bisa menghasilkan gol? Terima kasih Mas. Di awal itu mungkin di putaran pertama di akhir saya ada sedikit cedera dan itu lumayan lama ya Mas ya. Sekitar hampir 2 bulan lebih, 2 bulan saya mulai berlatih lagi. Di situ nggak mungkin juga saya langsung main karena ya untuk main apa nggak main itu bukan keputusan saya, semua ada di pelatih. Saya selalu respect, saya selalu hormat, selalu ngikutin apa yang pelatih bilang dan pelatih tidak tutup mata. Saat saya siap ya dia mainkan saya, kalau mungkin dia menjaga saya karena baru beres cedera atau gimana sih nggak tahu ya. Itu jawabannya. Masih. Apakah ini jadi penyemangat untuk 5 pertandingan tersisa? Dari kemarin semangat tuh Mas. Dari kemarin. Tapi nggak takut kan 2 hari ini? Terakhir, Jul, Zulfikar, Zulfikar dari antara. Terus saya mau menanyakan ini, kalau kita memperhatikan beberapa pertandingan terakhir sementara itu kita akan serasa udah menang nih, apakah 3 poin? Namun karena kita sering kebobolan dan bahkan kalah atau seri. Apakah ini menandakan bahwasanya ini pertahanan Semen Padang itu rapuh dan Anda butuh pemain yang lebih oke? Example today. Sebagai contoh, hari ini. Today we make 5 the substitution. Hari ini kita buat 5 pergantian. No, 5 first of 4. Okay, but we change according what the game needs. Jadi saya mengganti berdasarkan kebutuhan pertandingan. But some games Tetapi di beberapa pertandingan we now have players to change and keep the stamina and the same performance. Jadi di beberapa pertandingan kita nggak punya pemain untuk kita tetap menjaga stamina atau performa dari tim itu untuk menjaga tetap. So of course we pay the price many times in the last minutes. Tentu saja itu akan membuat kita membayar akibatnya karena kita nggak ada pemain yang tetap menjaga konsistensi. Because the other teams change and we have difficulties to change because no many solutions. I already told this 2 or 3 games ago. Jadi coach sudah bilang sekitar 3-4 pertandingan yang lalu bahwa kita membutuhkan itu ada pergantian. Cuman yang jadi masalah adalah kenyataannya kita nggak punya nih pemain untuk bisa mengganti pemain di momen-momen seperti itu. Kita nggak punya. Iya. Belakang, the middle, everywhere. Belakang, tengah kita nggak punya pemain itu untuk menjadi pengganti. Iya. Concede the goal, especially when you have to take the risk to score because you must win. Jadi tentu saja pada saat kita kemasukan, misalnya situasi kemasukan, pada saat kita mengambil resiko untuk kita mengambil hasil kemenangan, you have to take more risk. Tetap artinya itu kita harus mengambil lebih besar resiko. Ya, resiko. So you are more near to have problems in example in defensive transition. Artinya pada saat kita mencoba untuk memenangkan dengan menyerang, artinya kita akan punya masalah di defensive transisi kita. Because we have to win points that we don't make in the first beginning. In the beginning of the season, so we have to make points. We must have to make points. Jadi kita berpikir kita harus membuat poin. Artinya kita harus mengambil resiko itu yang tidak kita bikin poin-poin yang sebelumnya di putaran pertama misalnya kita bikin poin. You have to take more risk, so you are more exposed. Jadi kita mengambil lebih besar resikonya untuk kita bisa menyerang, untuk bisa memenangkan pertandingan. Tentu saja pada saat defense kita akan diekspos nih pertahanan kita.
It's different than when you are similar number of points. You can hold more and no need to take too many risks. Itu berbeda. Itu berbeda kalau kita misalnya punya poin yang sama, misal poinnya yang lebih aman. Mungkin kita bisa lebih tenang, lebih aman untuk bisa main. Gitu. Today we must win. Hari ini kita punya target harus menang. We finish with Ridwan, Milja doing all the No, in front. I'm talking di depan kita bicara di depan. So we finish with Firman. Kita selesaikan dengan Firman. Ridwan, two striker. Wingers make Stuart make all the right. Milja make the left. So we have to take risk because we need to score the goal. Karena kita butuh untuk mencetak gol. Oleh karena itu kita mengambil resiko untuk mengambil pemain depan untuk lebih menyerang. And according reply to you, it's not because we put a defender and we concede the goal. Sometimes it's not only because we have the defenders there, understand? Example, we concede a goal with team side. I'm not saying it's fault, but understand. Okay, we put another center back, we no concede goal, but we concede the second goal, reinforcing the defensive zone. Sebagai contoh ini, misalnya kita mengganti pemain belakang, pasti berpandangan bahwa mengganti pemain belakang untuk kita nggak kemasukan, benar? Kenyataannya pada saat kita mengganti pemain belakang itu kita kemasukan. You change, but if you lose the middle or pressing in front, is a problem also. Jadi masalahnya adalah pada saat kita kalah di tengah atau kita nggak bisa pressing di depan, artinya mereka bisa menyerang kita dan itu akan menjadi masalah di lini pertahanan. Sorry saya potong sedikit. Apakah nanti di 5 laga musim terakhir itu, apakah Anda akan berusaha merubah pemain tengah itu turun ke bawah seperti Rosat atau ada strategi lain? So what is strategy for the last match, 5 last match? We will be changed to our midfield player going to the down deep, going to the. Because we know have other players. I'm sorry. We have players who are injured. We have players with kalau cards. kita misalnya nggak punya pemain, kalau nggak punya pemain, misalnya ada terjadi cedera, mau nggak mau kita harus melakukan. Kita nggak punya pilihan lain kalau kita harus melakukan itu. For me, it's very good if I have 5 center backs and my problem with shoes who are the 2 best. Jadi yang terbaik adalah pada saat saya berpikir punya 5 center back yang baik, sehingga saya hanya mencari 2 yang terbaik, sehingga itu akan memudahkan saya untuk bisa main. I prefer have many players and my problem is shoes who will play, but with no option is more difficult. Jadi buat saya paling bagusnya adalah saya memilih pemain siapa yang akan main ini daripada saya nggak punya pilihan untuk center back, right back, left back, winger, semua posisi, center back, winger, full back, semua posisi. A good question. Pertanyaan bagus. Nanti mungkin lebih diperpanjang saat ada diskusi ya. Ini kita kepanjang. It's normal ya. If this kind of question technical is correct. Jadi kita maksudku adalah pertanyaan teknikal itu yang bagus yang saya. I don't have problem in explain. Saya nggak ada keberatan untuk menjelaskan. It's better I explain than make that something that I don't do it. Jadi lebih baik saya menjelaskan daripada saya sesuatu hal yang tidak saya lakukan. Ini saya menjelaskan secara Oke, thank you. Sudah begitu cukup panjang kita penjelasannya. Terima kasih rekan-rekan media. Thank you Coach Edu, thank you Ridwan, thank you Coach Januar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.